Hai guys, jumpa lagi bareng kita berdua. Istri saya Foni Dan suami saya Ricky di channel Ica Ica TV. Oke, hari ini kita akan segera membongkar, bukan membongkar ya, Membedah, merunut. merincikan. Ya apalah namanya itu, pokoknya yang berhubungan dengan budget kita waktu touring kemarin. Dan memang selama ini banyak sekali yang nanyain ya, yang nanyain budgetnya habis berapa. So di video kali ini kita akan bongkar semua. Oke, pertama mungkin kita bahas BBM ya. Dari, bahan bakar BBM dulu dulu, bahan bakar. Dan untuk informasi, kita motor PCX kita menggunakan Pertamax 92. Rata-rata harganya kalau di Sumatera 9.200, lalu ketika sampai di Jawa, Bali dan seterusnya itu 9.000 per liter. Yang agak beda nanti ketika kita sampai di Bengkulu waktu pulang itu 9.400 per liter. Oh ya, informasi satu lagi bahwa motor PCX kita rata-rata pemakaiannya kita adalah 42 atau 43 km per liter konsumsi BBM-nya. Jadi waktu pertama-tama kita berangkat itu dengan posisi motor sudah full tank karena kita udah isi sebelumnya. Nah, kita berangkat dari Padang pagi jalan, nah sampai di Muara Tembesi malamnya kita cuma sekali ngisi bensin sebesar 50.000. Lalu besoknya dari Tembesi ke Palembang Kita ada 3 kali ngisi bensin. Itu kalau kita total 154.000 totalnya. 3 kali ngisi bensin ya. 3 kali ngisi bensin. Lalu dari Palembang ke Lampung cuma sekali ya? Iya, cuma Cuma sekali. Karena mungkin jalannya lebih ini ya, lebih lurus-lurus jadi lebih hemat bensin. Kita ngisinya 55.000 cuma sekali ngisi bensin. Lalu dari Bandar Lampung ke Jakarta itu juga 1 kali 56.000. 56.000. Berarti totalnya kalau dari Sumatera itu dari Padang sampai kita nyampe di Jakarta berarti ini 315.000 dari Padang sudah sampai ke Jakarta. Lanjut, ketika sudah sampai di Jakarta, kita sebenarnya di Jakarta itu beberapa hari, tapi rata-rata kita tidak menggunakan motor ya. Balance banget motoran di Jakarta, jadi tidak banyak pemakaian BBM. Dari Jakarta kita pertama ke Cikarang. Cikarang dulu. Oh, sempat isi bensin 54.000. Lalu besoknya dari Cikarang ke Tegal juga kali isi bensin 55.000. Lalu Tegal ke Semarang itu kita nggak isi karena memang kondisinya malam itu full. Jadi besoknya kita langsung jalan dan sampai di Semarang paginya baru kita isi lagi. Betul. Ya, benar-benar. Waktu mau ke Surabaya kita ngisi sekali dan itu langsung full 55.000. Cuman sekali juga sekali ya ngisi ya. Lalu dari Surabaya kita ke Sidoarjo, Banyuwangi dan sampai di Ubud, Bali itu 2 kali ngisi bensin. Karena panjang banget. Ya. Totalnya 103.500. Jadi mulai dari Jakarta sampai Denpasar kita menghabiskan 268.000 untuk bensin. Nah, lalu dari Bali ke Padang Bay, nyebrang ke Lombok, kita sempat ngisi bensin sekali sebesar 57.000. Lalu dari Lombok ngisi bensin, kita langsung lanjut nyebrang ke Pelabuhan Lembar. Lembar kita ke Sumbawa Besar, nginap malam itu dan besoknya sampai ke Sape itu 2 kali ngisi bensin ya. Totalnya 92.000. Ya, 92.000. Berarti dari Padang Bay kita sampai ke Lembar sampai ke Sape itu totalnya 92.000. Nah, itu sudah sampai Sape. Lalu Sape nyebrang ke Labuan Bajo kan cuman kapal, nggak ada ininya. Terus kita putar-putar di Labuan Bajo juga nggak terlalu muter banget, nggak terlalu banyak makan bensin. Besoknya kita lanjut dari Labuan Bajo ke Ruteng. 1 kali isi bensin dong. 45.000. Lalu dari Ruteng, Aimere kita nggak ngisi ya. Nggak ngisi. Ruteng ke Aimere, terus nyebrang ke Kupang. Sampai di Kupang baru kita ngisi 45.000. Nah, dari Kupang ke Atambua bolak-balik. Kita ngisi sempat 2 kali dan 1 kali sempat eceran. Oh ya, kehabisan ya. Itu kehabisan. kita ngisi premium ya, bukan Pertamax ya sekali itu ya. Ya, jadi sempat ngisi Pertamax 2 kali yaitu 50.000 dan 63.000, ecerannya 10.000 premium. Jadi totalnya itu 123.000. Jadi dari Labuan Bajo kita sampai ke Kupang, ke Atambua dan balik lagi ke Kupang itu totalnya 213.000. Jadi kalau kita total dari awal tadi Sumatera 315.000, di Jawa 268.000, di Bali 57.000, dari NTB dari Lombok sampai Sape 92.000, dari di NTT dari Flores sampai Atambua ke Kupang 213, jadi totalnya 945.000. Itu perjalanan pergi. Lalu waktu kita mulai pulang dari Kupang terakhir itu kita udah nggak ngisi lagi ya. Nggak ngisi. Dari Kupang kan kita langsung nyebrang ya ke Larantuka, lalu Larantuka kita langsung gas ke Maumere. Gas ke Maumere itu kita sempat ngisi sekali yaitu 60.000.
Lalu dari Maumere kita ke Moni Moni, juga 1 kali isi bensin 25.000. cuma 25.000. Moni itu ke Ende ke Bajawa ngisi 1 sekali kali doang 42.000. Lalu Bajawa, Maumere, Ruteng sampai Labuan Bajo itu 53.000. Lalu di Labuan Bajo kita sempat muter-muter, kita ngisi 1 kali 50.000. ya. Jadi total kita di NTT dari Larantuka sampai ke Labuan Bajo sebelum nyebrang ke Sape itu 230.000. 230. Lalu besoknya dari Labuan Bajo kita nyebrang ke Sape. Sape kita langsung gas ke Bima dan nginapnya di Sumbawa Besar itu 64.000 sekali ngisi. Iya. Lalu dari Sumbawa Besar kita nyebrang ke Lombok lewat Rinjani, lalu kita ke Domvila tempat Om Putu, lalu kita ke Pelabuhan Lembar itu sempat ngisi sekali sebesar 53.000. Jadi totalnya 117.000. 117. Terus dari Lembar nyebrang ke Padang Bay di Bali. Lalu sampai di Bali kita sempat muter-muter karena kita cukup lama ya di Bali ya, berapa hari, pokoknya lebih dari seminggu, hampir 2 minggu kita di Bali. Itu kita ngisi bensin 2 kali. Itu juga pindah-pindah ya, kita dari Kute pindah ke Ubud, selanjutnya dari Ubud kita lanjut lagi ke Pelabuhan Gilimanuk, 2 kali ngisi selama di Bali yaitu 60.000 dan 44.000, ya totalnya 104.000. Lalu kembali ke Pulau Jawa. nah, dari Banyuwangi kita ke Malang sempat ngisi bensin sekali yaitu 44.500. dan dari Malang ke kita Jogja. ada 2 kali isi bensin, totalnya 65.000. Lalu dari Jogja ke Bandung kita sempat ngisi 2 kali yaitu 30.000 dan 41.500. Lalu selama di Bandung kita muter-muter karena banyak jalan yang ya. ditutup juga, kita isi bensin 1 kali sebesar 59.000. Ya, lalu dari Bandung ke Jakarta kita ngisi 59.500 sekali. Perjalanannya Ya. juga tektok-tektok ya, panjang Bolak-balik. banget. Lalu kita dari Jakarta kita ke Tangerang, ke Cilegon, lalu sampai ke Bandar Lampung kita ngisi sekali Ya, 50.000. 50.000. Jadi totalnya Selama di Jawa 349.500. ya. Lalu kembali kita ke Pulau Sumatera. Dari Bandar Lampung kita ke Krui cuma ngisi sekali 47.000. Lalu besoknya Krui ke Bengkulu itu karena kemarin kita nyampenya posisi bensin sudah hampir habis. Jadi paginya kita ngisi 40.000, lalu di pertengahan kita ngisi lagi 34.000. Lalu ketika sampai di Bengkulu kita baru ngisi lagi 43.000. Supaya full tank lagi. Ya, supaya full tank lagi, jadi besok nggak ngisi lagi. Lalu besoknya dari Bengkulu ke Padang posisi full tank kita ngisi sampai 2 kali yaitu 38.000 dan 45.000. Jadi total mulai dari Bandar Lampung sampai ke Padang kita habis 247.000. Jadi totalnya selama kita pulang dari Kupang sampai ke Padang itu 1.047.500. Dengan begitu Total bensin pergi adalah sebesar 945.000. dan waktu pulang 1.047.500 sehingga total untuk pulang pergi 1.992.500. Nah, itu kondisi BBM-nya dari Padang sampai perbatasan Timor Leste dan balik lagi ke Padang. Ini kira-kira kurang lebih 215 liter konsumsi BBM-nya rata-rata Pertamax 92. Pernah sekali ngisi premium dan kayaknya pernah sekali ngisi Pertamax turbo. Tapi kita lupa pas di mana. Cuman ingat pernah sekali ngisi Pertamax turbo. Oke, itu BBM bisa dibilang kita buletin aja. BBM pulang pergi Padang sampai ke perbatasan Timor Leste bolak-balik 2 juta. 2 juta. Ya, kurang lebih lah gitu. Oke, selanjutnya Ferry. Oke, kita bahas ferry ya. Oke, ferry yang pertama yang kita gunakan adalah ketika kita nyebrang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Ya, Pelabuhan Bakauheni ke Merak itu kita beli lewat Ferry Z. Kita bayarnya untuk kendaraan golongan 2 ya. Ya. Kendaraan bermotor roda 2 di bawah 250 cc sebesar Rp97.050. Ini udah masuk admin belum? Udah masuk. Udah. Dia tiketnya kalau nggak salah 95.000. Nah, sisanya itu dari adminnya. Oh, oke. Jadi mungkin teman-teman bisa perkirakan ya, karena ini kan kita pakai bank yang bukan Hibara, himpunan bank negara. Nah, kalau pakai dari bank yang Hibara, kayak Mandiri, BRI, bla 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 itu nggak ada admin, bisa langsung. Nah, kalau kita kena lagi biaya adminnya. Pokoknya gitu, Bakauheni Merak kita 97.050 pakai Ferry Z. Lalu dari Jawa ke Bali, kita panggil Manuk 33.000 itu bayarnya sebenarnya pakai Ferry Z juga, tapi waktu itu kita punya ini bermasalah, jadi kita beli lewat ada jasa penjualan langsung di situ ya. Itu sebesar 33.000. Lalu dari Pulau Bali ke Lombok itu pelabuhan Padang Bay dan Lembar
kita sudah harus bayar menggunakan kartu e-money. Jadi kita beli baru waktu itu kartunya di loketnya itu memang resmi sebesar 25.000 kartunya aja, lalu ada biaya admin 2.000 juga karena kita harus top up lagi sebesar 150.000 untuk tiket kita nyebrang ya dari Bali ke Lombok. Lalu dari Kayangan ke Pototano udah tunai ya langsung. Kayangan Pototano bayarnya 55.000. Lalu dari Sape ke Labuan Bajo juga tunai sebesar 220.000. Lalu dari Aimere ke Kupang, kalau yang udah nonton video kita udah tahu pasti di sini sistemnya berbeda. Jadi motor dan si pengendara satu tiket itu sebesar 412.000. Lalu si pembonceng harus bayar lagi sebesar 160.000. Ya, dan kalau yang udah nonton lagi pasti tahu kita dimintain lagi 50.000 per orang untuk masuk ke ruangan AC, ruangan VIP-nya. Jadi total kita di Aimere ke Kupang itu kena 672.000. Ya, dan ini semuanya tunai. Ya, apalagi yang VIP-nya udah pasti tunai, nggak mungkin mereka karena bayarnya nggak resmi. Oke, lanjut ya. Masih kesel. Lanjut. Dari Kupang kita ke Larantuka. Nah, ini sistemnya juga sama. Ya, Si bolak-balik pengendara ya. sendiri, pembonceng juga sendiri. Pengendaranya kena 252.000, pemboncengnya 157.000. Oh ya, pembonceng kita sudah langsung coba beli yang VIP ya buat kamu ya. Benar. Sementara lagi-lagi buat pengendara tidak bisa Nggak beli ada tiket VIP dan harus membayar tambahan di kapal nanti. sebesar 50.000 Iya. sama. Jadi Total semuanya adalah 459.000 dan secara tunai juga. ya, jadi paling tidak untuk tiket kita dari Aimere ke Kupang dan Kupang ke Larantuka itu memang berbeda sistemnya dengan kapal-kapal ASDP yang lainnya sepanjang perjalanan kita. Nggak tahu kenapa di sana aja berbeda, dan yang sudah pasti ada 150.000 itu uang yang tidak resmi yang kita bayar untuk masuk ke VIP. Jadi untuk Kupang Larantuka totalnya 459.000 ya tadi ya. Lalu dari Labuan Bajo ke Sape tunai lagi 220.000. Terus dari Pototano Kayangan Juga sama 55.000 tunai juga. lalu lanjut Lembar ke Padang Bay pakai e-money lagi 150.000 karena e-money kita habis, jadi kita harus top up lagi, dan supaya cepat kita top upnya langsung di loket yang sudah ada dan kena biaya admin sebesar 5.000 rupiah. Lalu lanjut Gilimanuk ke Ketapang itu sudah pakai Ferizi sebesar 29.050 rupiah, dan terakhir dari Merak ke Bakauheni sebesar 97.000, 50.000 rupiah juga pakai Ferizi. Iya, jadi kalau dari Sumatera ke Jawa, Jawa ke Bali itu kita masih pakai Ferizi. Lalu dari Bali ke Lombok itu harus pakai e-money. Lombok ke Sumbawa, Sumbawa ke Flores, Flores ke Pulau Timor itu sudah harus tunai. Nah, jadi total kita pulang pergi dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Timur dan balik lagi ke Pulau Sumatera yaitu sebesar 2.269.150 rupiah. Iya, ini sudah fix ya biayanya selama pakai kendaraan di bawah 250 cc roda 2, dan mungkin kurangin aja 150.000 kalau misalnya teman-teman nggak mau masuk ke VIP kayak kami itu. Ya. Oh, kalau yang Solo mungkin kurangin juga biaya penumpang yang waktu kita di Kupang. pergi dan pulang dari Kupang. Ya. Dan untuk penyeberangan ini kita sempat 2 kali diminta rapid antigen. Itu pertama kali waktu kita di Ketapang Mau nyebrang ke mau Bali, nyebrang ke pertama Bali. kali, Ya, itu kita kena 180.000 per orang. 180.000 ya per orang ya. Oke, berarti totalnya 360.000. Lalu waktu pulang kita dimintain antigen lagi waktu di Labuan Bajo. Di situ agak mahal 275.000 per orang. Jadi totalnya 550.000. Jadi total kita kena antigen 910.000. Oke, itu BBM sudah, ferry sudah, antigen sudah. Antigen ini moga-moganya nanti pandemi udah reda, nggak perlu antigen lagi kemana-mana, jadi mungkin biaya antigen bisa dikurangi nanti kalau kita touring berikutnya. Lalu selanjutnya, nah jadi gini teman-teman, untuk hotel dan biaya makan selama kami jalan, kami nggak bisa buka rinciannya karena yang pertama gini, kita nggak sepenuhnya touring ya, karena kita juga sambil liburan. Jadi kayak hotel kadang di beberapa tempat kita nginapnya sampai beberapa hari buat jalan-jalan. Lalu untuk makan juga kadang makan di restoran karena memang kita tahu tempatnya enak, jadi biayanya agak lebih tinggi. Jadi ya kita nggak bisa kasih gambaran seperti apa karena pasti akan berbeda kondisinya nanti. Kalaupun kami ulang lagi, kami jalan Padang ke Timor Leste lagi,
lagi, PP lagi, biaya makan dan biaya hotelnya juga pasti akan berbeda. Karena mungkin kita nggak akan sampai liburan lagi misalnya kayak gitu. Ya jadi untuk makan sih kita ngerasa ya nggak perlulah kita beberin di sini karena kondisinya pasti akan berbeda. Hotel juga sama. Karena juga hotel sebagian kita ada yang kita udah bayar sebelumnya. Kan kalau teman-teman nonton video yang kita kemarin, kenapa kita memulai touring ini ya karena kita sebelumnya sudah pengen liburan sebelum pandemi, tiba-tiba batal. Nah hotelnya sebagian sudah ada yang udah di booking, kita udah bayar, jadi kita nggak bayar lagi. Nah ada juga yang kita nginepnya di rumah saudara, di rumah keluarga nggak bayar. Ada juga yang kita nginepnya di hotel tapi punya teman sehingga dapat diskon. Nah kayak gitu. Cuman mungkin yang agak unik hotelnya kita sebutin kali ya. Yang pertama waktu di Muara Tembesi, kayaknya memang kalau kebetulan lewat di situ nggak ada pilihan lain, itu di Dila BNB sebesar 130.000. Lalu waktu kita di Sape ya. Sape itu memang kayaknya itu sudah yang terbaik berdasarkan pengalaman teman-teman bikers yang lain juga itu sudah yang paling bagus. Di Hotel The Ausaf itu 200.000. Lalu kalau teman-teman mau nginap di Aimere di Bata Bahari, kalau lihat di video kita dulu itu juga katanya sudah yang paling bagus. Kalau mau yang AC ya 300.000. Kalau yang kipas angin 160.000 ya. Lalu kalau teman-teman mau ke Kelimutu kan bagusnya ngambilnya pas sunrise. Nah harus nginap dulu di Desa Moni. Kemarin kita nginapnya di Bintang Lodge, tapi rata-rata penginapan di sana harganya segitu semua. Kita udah cek kemarin itu sebesar 250.000. Nah untuk hotel-hotel lain di kota-kota lain ya teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kondisi budget atau selera teman-teman masing-masing untuk makan dan hotel. Oke, itu untuk makan dan hotel kita nggak beberkan secara rinci. Nah kalau untuk kebutuhan motor kita ganti oli berapa kali? 4 kali ya? 4 kali. Terakhirnya sudah sampai di Padang baru kita ganti oli lagi. Kan kita 10.000, kita per 2.000 kita ganti oli. Cuman yang terakhirnya itu sudah sampai di Padang. Yang pertama kita ngisi di Cikarang, itu di bengkel teman saya, Rinto. Halo bro, ganti olinya kita dikasih gratis sama dia, thank you banget. Lalu berikutnya kita di Kupang, bayar 55.000, di Bali, di Jakarta juga sama 55.000. Kenapa? Karena kita ngisinya selalu di bengkel resmi Honda dengan oli rekomendasi dari Honda. Lalu sempat servis motor juga di Kupang, itu memang servis ringan. Lalu di Jogja yang kita ganti seal itu, nah di Kupang biayanya 50.000. Lalu yang di Jogja lebih mahal 116.500 karena ada spare part yang harus diganti dan memang bongkar CVT. Kayaknya itu aja ya biayanya ya? Iya, atau kayaknya itu aja deh. Ada biaya lain lagi? Atau teman-teman ada mau nanya biaya lain lagi? Langsung aja tanya di kolom komen ya. So totalnya tadi udah untuk BBM. Yang pasti sih yang angkanya pasti yang itu tadi ya, BBM dan ferry. Kalau yang lainnya mah menyesuaikan aja. Ya, BBM juga tergantung motor. Ini kan motor kita PCX dengan pemakaian rata-rata itu antara 42 sampai 43 km per liter konsumsinya. Lalu untuk ferry juga yang agak berbeda itu ketika dari Pulau Flores ke Pulau Timur, karena kita berdua dan kita mau ngambil ruangan AC, sisanya ferrynya sudah pasti sama, kecuali teman-teman juga motornya yang CC di atas 250 atau di atas 500 itu harganya beda lagi. Kalau sama mobil juga lebih beda lagi. Dan untuk harga ferry ini teman-teman bisa cek sih di internet, ada di websitenya di sini. Bisa cek semua ASDP di seluruh Indonesia mau kemana-kemana harganya berapa. Sebelum kita jalan kita juga udah cek tuh di webnya itu. Ya kita cari-cari riset berapa biayanya ya. Kayaknya itu di luar biaya yang sudah kita sebutin tadi, BBM ferry, lalu ada antigen, lalu ya biaya hotel dan biaya makan kita beda-beda. Terus ada ganti oli servis motor juga. Ya dan sempat juga kita ganti lampu waktu di Jakarta. Lalu juga sebenarnya untuk memulai touring ini kemarin kan ya banyak sih kita kayak beli GoPro baru karena emang lebih proper aja. Lalu beli internet buat upload video segala macam. Ya jadi banyak deh biaya tambahan di luar biaya touringnya. Lumayan sih total kita berangkat kemarin. Kalau mau kita hitung pun misalnya anggaplah kita 200.000 per hari untuk kita berdua makan. Ya ada yang mungkin nggak sampai 200.000, ada yang lebih mungkin karena makannya kita agak lebih mahal atau gimana. Kita dengan total 74 hari itu lumayan sih itu. Lengkap juga sih lumayan. Belum lagi hotel. Anggaplah kita rata-ratain di 300.000 kali 74 udah berapa? Ya kan, tapi kalau jadi gini, memang kita total perjalanan kita itu 74 hari karena kita sambil liburan, sambil jalan-jalan, ditambah kondisi yang kemarin waktu di Jakarta saya sakit sampai seminggu lebih. Awal rencana kita sebenarnya cuma 2 bulan dengan jalan-jalan kita. Nah kalau teman-teman tidak mau sambil jalan-jalannya memang pure dari Padang riding, malamnya nginap, besoknya jalan lagi, malamnya nginap, besoknya langsung lanjut lagi jalan sampai ke Atambua lalu balik lagi, sebenarnya kurang lebih 30 hari sih udah kelar ya. Udah kelar. Nah jadi kalau memang tujuan dari Padang hanya
hanya ingin bisa sampai ke perbatasan Timor Leste, ya segitu. Tujuannya cuma riding doang. Ya. Istirahat malam ini, besok lanjut jalan lagi, istirahat lagi, besok lanjut jalan lagi gitu ya. Ya, itu bisa kurang lebih 30 hari. Ya. Jadi biayanya pun bisa diminimalisir, kecuali biaya BBM kalau memang pakai PCX juga, dan biaya ferry itu pasti tetap sama. Nah, kalau teman-teman bukan dari Padang, misalnya dari Jakarta, ya udah tinggal kurangin aja ferry Sumatera Jawa dan kurangi juga BBM-nya. Atau kalau motornya berbeda, ya sesuaikan aja dengan konsumsi BBM yang rata-rata motor teman-teman, bandingkan dengan konsumsi BBM kami yang 42 atau 43 km per liter, ya udah hitung aja totalnya berapa. Demikian video budget kita kali ini. Jadi bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Supaya kalau setiap ada video baru, kalian adalah yang pertama nontonnya. Iya, dan jangan lupa juga tinggalin komen dan like videonya kalau suka video ini. Well, itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Masih di Ica TV. Bye-bye.